Yang Assalamualaikum jagonya warahmatullahi siapa? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman melanjutkan yang kita pelajari hari Rabu minggu lalu tentang permedsosan, gitu ya. Nah, yang belum kita bahas adalah TikTok ya. TikTok ini lumayan menghasilkan nih kayaknya di beberapa teman-teman mitra gitu ya, khususnya yang ibu-ibu gitu ya. Nah, kemarin saya dengar tuh yang dari Facebook ada yang posting dia dapat closingan berapa gitu dari TikTok ya, dari live TikTok gitu. Nah, yang sekarang berarti kita akan coba bahas bagaimana tentang live TikTok dan memanfaatkan live TikTok. Walaupun saya eh, jarang melakukan live TikTok, tapi intinya adalah live TikTok itu berpotensi besar ya. Berpotensi besarnya bagi siapa? Enggak bagi semua orang ya. Syarat sah untuk sukses besar di live TikTok itu berat banget. Yang pertama harus mau mencoba. Yang kedua harus konsisten mencoba. Nah, kalau mau mencoba itu artinya kita sudah melangkah melampaui rasa malu, rasa males. Ini susah nih ngelampauin ya, rasa malu, rasa males. Nah, yang kedua, kalau udah konsisten berarti kita eh, sudah mengarah ke profesionalisme ya. Jadi kita harus profesional. Karena yang namanya TikTok itu, namanya live itu mau TikTok, mau YouTube, mau Facebook dan lain-lain, kalau kita nggak konsisten, algoritmanya nggak jalan. Algoritma itu adalah ciri khas kita yang ditandai oleh platform media sosial. Jadi platform media sosial itu melihat kedua sisi. Sisi kitanya nih sebagai yang penampil dan sisi penonton. Nah, jadi algoritma itu kebaca. Oh, ternyata yang tertarik nonton apa kita itu modelnya seperti A, B, C. Nah, berarti D sampai Z itu nggak tertarik. Maka saat kita live atau saat kita posting, itu tidak akan diajukan ke mereka. Gitu. Jadi itu terbaca oleh algoritma si platform. Nah, kalau kita nggak konsisten, kita nggak sering, maka algoritma itu nggak kebaca. Termasuk kalau kita sering tapi putus-putus, misalnya Senin, Selasa, Rebo rutin, begitu Kamis, Jumat putus, Sabtu masuk lagi. Nah, itu juga nggak kebaca. Nah, itu bukan hanya di live aja, tapi juga di posting normal dan juga di iklan. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah bermain iklan, eh, istilahnya bahasa kasarnya itu di dunia marketing tidak ada orang yang boncos di iklan ya, tidak ada orang yang boncos di iklan. Adanya adalah yang berhenti sebelum berhasil gitu, karena sebelum berhasil terbaca algoritmanya oleh si platform. Jadi kalau dia belum terbaca algoritmanya, maka istilahnya kita tuh harus bakar uang di iklan itu. Nah, begitu terbaca algoritmanya, maka kita akan terbantu oleh si platform eh, mengajukan orang-orang ke kita itu di iklan gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke TikTok. Nah, saya share screen dulu. Ini siapa yang eh, belum ada fitur live di TikToknya nih? Ada nggak? Yang di fitur TikToknya belum ada fitur live? Udah semua ya? Oke, sip. Kalau udah semua berarti bisa langsung praktek ya. Artinya apa yang saya tampilkan tuh nggak aneh gitu kan. Oke, baik. Jadi ini mana TikToknya? Ini TikToknya ya. Oke. Nah, ini adalah platform apa awal beranda TikToknya, awal profil ya, bukan beranda profil kitanya. Nah, kalau untuk menimbulkan fitur TikToknya,
adalah kita tinggal mau seperti posting aja gitu ya. Seperti posting nanti di sini di bawahnya, di daerah bawah ada postingan, ada live, ada campaign. Yang perlu dipegang, tidak ada korelasi ya, tidak ada hubungannya antara jumlah follower dengan yang nanti akan melihat live kita ya, itu satu. Jadi jangan jangan berpendapat oh follower saya cuma 1.000 nih, nanti yang nonton cuma 0,53, nanti dia followernya ada 10.000 nih, pasti yang nonton 100-200 ribu orang, nggak gitu ya. Jadi eh, awal setiap kita melakukan live itu pasti yang nonton cuman 0, 1, 2, 3, 0 lagi seperti itu. Soalnya memang yang diinginkan TikTok, kita belajar dari kesalahan ya. Yang baru mulai kita kita akan diajarin dulu. Oh, yang kayak gini nih salah. Oh, yang kayak gini nih bikin kita mentok pas ngomong. Seperti dia akan diajarin dulu. Kita akan dibiarin eh, ngomong sendiri. Nah, saat-saat itulah saat-saat emas kita untuk berlatih. Jadi jangan jangan ngeluh malah ya. Kadang saya sering emak-emak itu ngeluh. "Eh, Pak, kalau saya live yang nonton cuma 2, 3 lah, memang begitu. Bukannya nggak ada yang mau nonton, memang TikTok sengaja cuman ngasih ngasih tahu ke beberapa orang aja untuk nonton kita, supaya begitu kita kaku, begitu kita kehabisan bahan untuk ngomong, kita bingung gitu, nggak banyak yang ngetawain gitu. Jadi nikmatin aja masa-masa kita untuk nggak lancar, masa-masa kita gerabak gerubuk mencari bahan segala macam, itu nikmatin aja. Nanti yang penting tetap konsisten. Nanti lama-lama kita akan baik, akan lancar ngomongnya. Nah, TikTok tuh meratin secara algoritma, dia akan membaca gitu. Oh, ini orang udah siap nih, ngomongnya udah lancar, bla 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 blanya, jedanya sedikit, kosongnya sedikit, nya sedikit. Itu nanti akan dialirkan oleh TikTok ke audiens yang lain seperti itu. Ya, sambil jangan lupa yang ngetap-ngetap lope-lope itu terus-terus dilakukan ya. Itu harus harus dilakukan, harus diingat terus. Nah, untuk ada yang fitur live, ada dua kategori ya. Kalau akun baru, ya akun baru banget, itu dia eh, namanya harus 1.000 follower ya. Teman-teman yang baru bikin akun TikTok, kalau mau ada apa fitur live-nya harus ada 1.000 follower. Tapi kalau eh, sudah lama di atas 6 bulan, nah itu 200 orang pun bisa ada fitur live. Tetapi harus ada lonjakan. Jadi misalnya gini, kita sudah punya akun nih berbulan-bulan, ternyata kita lupa buka gitu kan, namanya nggak akrab dengan TikTok ya, akrabnya dengan Facebook misalnya, nggak buka-buka, nggak update, jadi orang nggak posting gitu, jadi kan orang yang follow kan nggak banyak, udah setahun misalnya akunnya masih di kisaran puluhan atau 100 sekian follower. Nah, tiba-tiba begitu dioptimasi ada terjadi lonjakan dari 100 ke 200, nah itu langsung ada tuh fitur live-nya. Tapi kalau dia tetap pelan, satu, nambah satu, dia akan lama. Sekitar 700 tuh baru ada fitur live. Tapi kalau dia langsung lonjak blok gitu, pengikutnya itu langsung ada fitur live. Gitu ya. Akun baru pun gitu. Kalau akun baru sekitar 2 minggu, dia rutin naiknya, nggak harus 1.000, sekitar 600-700 pun itu sudah bisa ada fitur live. Jadi teman-teman yang belum ada fitur live, nggak usah putus asa, eh, dicoba aja, banyakin aja follow orang lain, nanti orang lain itu akan follow kita sehingga terjadi lonjakan follower. Nah, fitur live-nya ada sendiri. Gitu ya. Nanti TikTok yang akan ngasih fitur live. Ya, terus nggak ada korelasi, oh bagusan orang yang pengikutnya banyak, ngikutinya sedikit, ya, follow-nya sedikit, followernya banyak, dibanding yang follow-nya banyak, followernya sedikit. Itu jangan dipercaya teori seperti itu ya. Jangan dimakan teori mengatakan kita usahakan sedikitin ngikutin orang, banyakin yang ngikutin kita. Itu jangan dipercaya teori seperti itu, karena kita bukan artis ya. Yang bukan artis dilarang
sombong gitu ya. Nah, kenapa saya tahu hal seperti ini? Karena adik ipar saya itu dia sekarang sudah mendapatkan hasil dari TikTok itu apa sih kayak apa endorse segala macam. Itu awalnya dia berjuang untuk memfollow orang sampai berapa puluh ribu gitu, berapa puluh ribu sehingga dia mendapatkan follower 2.000 3.000. Terus dia konsisten posting tentang make up segala macam, baru dia menghasilkan sesuatu ya. Jadi nggak ada korelasi kita semakin berhasil jika kita semakin berhasil jika following kita lebih kecil dari follower kita gitu. Nggak usah dipercaya teori itu. Oke, nah berikutnya tadi ya, live itu butuh mental kita itu live nggak usah berhayal yang nonton kita itu berlama-lama nonton kita ya, berlama-lama nonton kita. Maka begitu kita live, kalau memang tujuannya untuk sekedar ngomong sendiri, ya udah ngomong aja. Tapi kalau tujuannya ngejual, jangan lama-lama. Kan kita tujuannya mau ngejual nih. Misalkan tujuan kita live tentang Samira adalah menjual program Samira. Jangan berlama-lama. Maksud lama-lama itu gimana? Nggak usah pakai Samira adalah pendirinya siapa, adanya di mana, lengkap itu. Ya, seperti itu sekitar 15 menit gitu baru ngomong tentang harga mudah murah mantap program. Itu kelamaan. Karena yang datang itu nggak usah ngomong 15 menit, jangan 5 detik kabur gitu. Jadi nggak perlu Iya, bener banget. kita nggak perlu berlama-lama gitu. Nanti takutnya orang Numpang lewat doang. numpang lewat. Jadi udah, kalau memang kita memang mau jualan, kita cukup siapkan kurang lebih 3 menit aja. 3 menit omongan. Nah itu diulang-ulang. Nah 3 menit itu apa aja? Saya siapa? Satu ya, saya siapa? Saya dari mana? Yang saya jual apa? Terus bedanya yang saya jual dengan yang orang lain jual tuh apa? Lalu promosinya apa? Apa promo atau diskon atau apapun lah apa? Lalu kalau memang tertarik hubungin kemana? Udah itu aja 6 ya. Saya siapa? Saya dari mana? Yang saya jual apa? Apa namanya? Apa bedanya barang saya dengan barang orang lain? Promonya apa? Kalau tertarik hubungin kemana? 6 aja diulang lagi, udah selesai itu. Jadi Bapak Ibu kalau memang tertarik silakan hubungin bio saya ya. Bio saya itu ada landing page saya, ada nomor WA saya, itu bisa langsung ke sana. Sip. Baik, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, perkenalkan saya ya, Aprianto. Saya dari Samira Travel. Samira Travel ada di seperti itu. Samira Travel ini adalah travel yang dipercaya oleh bangsa Indonesia sehingga satu-satunya travel yang berangkatkan jamaah di musim pandemi yang dimana semua travel dilarang, bla 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 bla. Setelah itu kita punya produk umroh yang namanya Umbas, umroh bareng satu pesawat. Kita juga punya yang namanya program umroh dulu bayar belakangan, gitu kan? Baru promonya, Bapak Ibu kalau memang daftar di saat saya live, Bapak Ibu akan dapat diskon 1 juta. Gitu. Loh, 1 juta gede banget. Nggak usah takut ngasih diskon, itu kata Ustadz Fauzi. Tapi kalau Bapak Ibu daftarnya seminggu sejak saya live sekarang nih, Bapak Ibu harus WA sekarang, walaupun daftarnya seminggu, kemudian saya kasih diskon 500.000. Gitu, itu promosinya. Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau memang tertarik dengan program ini, dengan promonya, Bapak Ibu silakan bisa hubungin. Jangan sebut ya, kalau nomor itu nggak disebut. Kalau nggak salah ada yang bilang kita nyebut nomor itu dilarang di TikTok ya, kalau nggak salah. Tapi sesekali bolehlah coba bener apa nggak dilarang gitu ya. Nah kalau bisa cukup aja ada di bio saya. Nanti di bio saya itu ada keterangannya, ada landing page saya, ada nomor WA saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sip. Nah sambil di latar belakang kita tuh di background bisa kita kasih nomor handphone kita. Ya, siapa yang bisa ulang tadi 6 hal apa aja? Ingat nggak? Tuh kan, lupa kan? 6 aja yang disampaikan. Ulang Saya lagi, ulang lagi, saya ulang lagi. siapa? Nah,
Saya siapa tinggal di mana? Tinggal di mana? Siapa yang ngomong gitu? Iya, maksudnya tempat tinggal kita. Eh, Penting Terus nggak kira-kira hal itu ke orang yang lain? dijualnya, Ah, produknya, bedanya produk kita dengan yang lain. nih, Kalau tertarik hubungi biodata kita, gitu kan? ada satu yang ompong, Apa dua yang tuh? ompong sebenarnya. Ada nggak bisa lagi yang bisa ngulang? Satu, dua, tiga, empat. Oh iya, Tadi ada lima. yang ompong dua. Satu, Hmm, saya saya ulang siapa? ya. Kalau ada Mm-mm. yang baru datang nih, satu kita siapa? Ya, Iya, kita siapa? tempat tinggal kita. Bukan tempat tinggal, Bu. Kita dari mana? Dari mana itu maksudnya perusahaan kita, usaha kita. Samiranya yang Iya. tonjolin. Kalau tinggal di mana, penonton nggak peduli. Bodoh amat tinggal di mana. Jadi berikanlah Perusahaan kita. informasi yang memang penonton butuh. Ya, penonton tuh butuh sayanya siapa, saya ini Iya. dari perusahaan mana, gitu. Ya dari Samira, baru terangin Mm-mm. Samira tuh siapa. Oh, Samira itu travel, travel apa? Travel yang bagaimana? Yang dipercaya oleh siapa? Oleh Indonesia. Kenapa dipercaya? Bla bla bla. Terus prestasinya apa? Bla bla bla. Seperti itu. Cukup sekitar 2 menit. Nah, setelah itu baru ngomong produk yang kita jual apa. Oh, umroh. Oh, haji. Umrohnya ada apa aja umrohnya. Oh, ada Safara, Safawi, Sukari, Safawi. Majol. Gitu ya. Terus apa bedanya? Oh, hotelnya, jaraknya sekitar sekitar 2 menit lagi. Baru eh, bedanya dengan yang lain. Oh, kalau yang lain itu hotelnya jauh misalnya. Oh, yang lain itu satu bis, satu tour leader misalnya. Oh, yang lain itu apa jam-jamnya cuman 4,5 liter misalnya aja gitu ya. Pokoknya cari perbedaan-perbedaan walaupun kecil kita sebutin. Terutama yang mantap. Mantapnya apa? Oh, kalau yang lain itu kalau ada cuci darah nggak diterima karena ngeribetin. Tapi kalau kita malah kita gratisin. Oh, itu mau bom-bom dalam live seperti itu. Ya, itu keunggulan kita ya. Setelah itu yang kelima adalah promonya kita. Oh, promonya ada promo yang tadi ya. Misalkan daftar sekarang diskon 1 juta, tapi apa komen ya. Kalau kalau komen saya catat nomornya. Nah, seminggu dari sekarang Ibu join dapat diskon 500.000 gitu. Atau cashback pembiayaan apa tuh vaksin sama paspor. Ingat ya cashback ya, bukan diskon ya. Tahu nggak beda diskon dengan cashback? Kalau Beda. cashback itu kita ibaratnya kayak ngasih Dapat dapat kembali. ngasih eh, lebih apa ya? Kalau diskon itu kan ngurangin harga. Terus kalau Cashback, cashback, cashback itu kayak free bisa, terus kayak apa lagi? Misalkan ya sama apa kan? Berarti sih? kan pengurangan harga juga ya kalau gitu. Uang kembali. Uang kembali. Uang Betul. Jadi beda diskon adalah diskon terjadi sebelum pemberangkatan. Jadi diskon ya Bu 1 juta. Nah itu misalkan harga 30 juta, Ibu bayar 29 juta aja. Diskon ya paspor berarti Ibu nggak usah bayar paspor, saya yang bayarin. Nah yang terjadi apa? Kalau kita udah bayar paspor, ya nggak jadi, nyengir kita. Itu bahaya diskon. Vaksin vaksin diskon ya Bu, saya gratisin. Begitu kita bayar vaksin, dia nggak jadi, nyengir kita. Tapi kalau cashback, dia sudah bayar vaksin, dia sudah bayar paspor misalnya, kita janjikan cashback nih, vaksin dan paspor. Dia berangkat umroh kan udah lunas tuh, kan kita dapat ujrah, baru kita bayar, kita cashback, kita reimburse namanya, kita kita balikin uangnya, itu cashback. Jadi kita nggak rugi apa-apa, karena memang Ngasihnya ngasihnya kapan Pak kalau cashback itu? Kalau pokoknya pas setelah dia lunas aja, setelah dia lunas, oh setelah gitu. ujrah kita nyampe, kita kita kasih, kita transfer. Anggap aja bilang aja nih buat oleh-oleh apa cashback itu. Tapi kalau I- diskon kita bayarin duluan si hmm. itunya si Ini Pak, vaksin kalau ini. kalau untuk apa umroh dulu bayar belakangan, Hmm? itu ujrohnya gimana Pak?
Dikasih Sama, setelah sama. jamaahnya Enggak, lunas atau setelah? langsung kan Samira Oh terimanya gitu. lunas. Samira itu terima lunas. Samira tuh nggak pernah mengenal yang namanya angsuran. Samira tuh jamaah bayar lunas, ya lunas. Jamaah umroh bayar belakangan, dia kan lunas dari Amitra. Hmm, Samira nggak pernah mengenal cicilan, maka ojrok ke gitu. kita pun nggak mengenal cicilan. Gitu. Begitu si jamaah itu sudah melengkapi DP yang 8 Ya. atau 10 juta, nah kita udah Hmm, bisa mengajukan, ujro. Nggak dikasih, tagih aja terus. Nanti tuh. belum ada info pelunasan dari Amitra, hubungin si atau apa marketing Amitranya, minta invoice pelunasan ke Samira, ajukan ke keuangan Samira gitu. Oke, oke, oke. Ya, jadi teknis-teknis seperti itu emang harus dialami jadi tahu. Karena kan nggak ada buku panduan di Samiranya ya. Kalau ini nggak Ya. ada gitu. Nggak Jadi apa-apa harus ya Pak kalau saya tanya-tanya ke Pak Apri, Japri gitu ya. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip, gitu ya. Makasih. Saya coba tadi ada yang komen tuh. Ntar, gimana cara menyematkan nomor WA pada saat live, terutama ketika menggunakan background asli bukan player ya. Nanti kita bahas ya. Tuh, Hasanah. Eh, bukan di mana usaha kita ya. Intinya yang saya ulang ya. Pertama, kita kenalkan siapa kita. Ya. Kedua, kita ini dari mana, bukan dari mana tempat alamat ya, dari mana tuh tempat usaha kita itu siapa gitu. Oke. Yang ketiga, produk yang kita jual apa, sip ya. Yang keempat, beda kita dengan orang lain tuh apa, kenapa orang memilih kita. Sama-sama kecap, kenapa kecapnya kecap kita gitu. Sama-sama sepatu, kenapa sepatu kita. Bahkan sama-sama Adidas, kenapa Adidas yang kita kan dengan travelan bersaing. Sekarang saya dengan teman-teman kan bersaing juga, gitu ya. Kenapa orang lain tuh harus memilih saya dibanding memilih teman-teman gitu maksudnya. Ya, jadi sesama Samira pun bersaing. Jadi malah ada tuh siapa tuh yang sempat beda leader, beda pelayanan, beda apa gitu. Itu termasuk termasuk janji-janji dan Iya. itu termasuk promo, itu sah-sah aja gitu ya. Maaf Pak Apri, Hmm? kita tuh nyebut diri kita itu agen apa mitra? Nggak tahu ya kalau 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 oh, memperkenalkan diri gitu. kalau kalau namanya umroh biasa mitra sih ya. Kalau agen itu Mitra. lebih ke arah properti, ke arah asuransi. Jadi kalau kita lagi ngomong tentang travel umroh, kita ngomong agen, Mm-mm. saya Nah, agak goyang image-nya gitu, Oh gitu. agak goyang aja. Nah, Perkenalkan yang saya yang Vira, saya mitra dari Samira, kayak gitu. begitu, begitu. Kalau agent, makanya kita kan nggak jarang ngomong marketing travel umroh, ngomongnya pensiar baitullah ya, gitu. Gitu. Kenapa begitu? Karena kita pengen mengangkat image kita. Kenapa sih ada yang jualan kelas trainer of trainee, trainee of trainer, per kelas membentuk para pengajar kelas gitu. Menjanjikan kalau sudah ikut kelas kami, maka Anda berhak disebut coach gitu. Padahal disebut coach atau enggak disebut sama aja. Bahkan saya nggak seneng disebut coach makanya. Tapi ada orang-orang yang memang bangga dengan itu gitu. Termasuk gelar Iya. haji itu kan disebut Ada atau yang enggak, butuh validasi, Pak. gelar haji gitu. Jadi kita itu berusaha untuk meningkatkan image kita, gengsi kita dengan menyebut pensyiar Baitullah. Kita ingin mengangkat derajat kita dengan disebut dengan mitra, bukan agent gitu, bukan marketing gitu. Padahal sama aja gitu. Paham ya konsepnya ya? Bahwa kita pengen menempatkan Kayaknya di lebih hidup aman yang kita. pesyiar Baitullah itu deh. Nah, begitu. Gitu. Sip ya. saya Oke. pesiar Baitullah dari Samira Travel gitu. Nah, Ayo mah, live mah. Yuk gitu kita ya. ini gitu yuk, lo live bareng-bareng gitu, Mbak Nina. Mbak Nina Iya, yang suka sayang. live ini.
Kan pernah Ngomel-ngomel diadain kan gitu. sama Bunda Emi waktu di kantor berapa orang gitu ya, eh, live bareng. Gitu. Iya, Pas pernah. pas lagi mengajak sayanya lagi ada apa gitu, saya lupa. Oh, Terus kita lanjut ya. Ya. Jadi silakan diingat yang tadi patokannya 6 itu ya, dan itu cukup 3 menit aja. 3 menit diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, dan nggak ada mesti 1 jam ya. Ada yang bilang nanya, Pak, emang harus 1 jam live? Nggak ada ya, nggak ada aturan live itu harus 1 jam. Tapi kalau mampu bagus, karena semakin lama kita live itu kan orang berganti-ganti, dan ingat semakin lama dan semakin konsisten kita melakukan live, maka si platformnya itu makin mengenal kita, makin memegang algoritma kita, gitu ya. Sip. Nah, baru kita ke teknis live-nya. Live ini kalau di belakang kita aman dalam arti kata bersih, nggak ada gantungan yang sembarangan gitu kan, nggak ada anak kecil. Karena TikTok itu kalau ada anak kecil itu langsung di ban kita. Masih mending kalau di ban live-nya. Kalau di ban akunnya kan capek ya ngulang lagi dari awal gitu kan. Nah, jadi harus kita perhatikan hal-hal yang tidak boleh. Jadi TikTok ini live TikTok ini lagi di atas nih, lagi number one-nya. Karena dia lagi number one-nya, maka dia sombong. Sombongnya itu pokoknya nggak ikut aturan kita, ban. Nggak ikut aturan kita, ban gitu aja intinya. Jadi harus perhatikan. Pertama, nggak boleh ada suara anak kecil. Ya, wujudnya apalagi? Wujud dan suara anak kecil itu nggak boleh, dilarang keras. Ya, terus kedua, tidak boleh ada asap-asapan. Bapak-bapak tuh kalau suka ngerokok nggak boleh tuh ya ada asap-asapan. Termasuk pulpen, misalkan pulpen yang berwarna putih digantung-gantung gini itu dianggap rokok, itu bisa di-ban juga tuh. Ini. Ya, terus yang nggak boleh lagi kalau lagi jalan. Ya, lagi jalan kurang lebih 30 detik kamera kita goyang-goyang gitu, diindikasikan jalan, langsung di-ban gitu ya. Walaupun kita dibalik, saya pernah nyoba tuh dibalik posisinya apa namanya, selfie ya, selfie nggak pakai background gitu, tawan tuh goyang-goyang langsung di ban ya. Jadi banyak banget hal-hal yang kalau nggak salah waktu itu nggak boleh juga nunjukin nomor handphone, tapi kayaknya sekarang udah boleh deh. Kalau waktu pertama tuh apa-apa nggak boleh pakai nomor handphone di atas, makanya lebih aman pakai landing page, tapi kalau sekarang sepertinya udah boleh ya. Oke, nah berikutnya ini artinya kalau belakang kita aman nggak masalah ya, kita nggak pakai background. Yang paling bagus memang kalau lagi live tentang Samira ya belakangnya itu Ka'bah, atau apa tuh yang punya manekin apa patung gitu ya dengan pakaian itu eh, bagus ya. Tapi kalau manekin nggak pakai baju nggak boleh ya, di ban lagi ya. Manekin nggak pakai baju itu dianggap pornografi, jadi langsung di ban. Oke. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah bagaimana memilih background. Yang sudah memilih background. Pertama, yang kita lihat adalah yang kita pilih di sini ya, kelihatan nggak? Efek. Ya, kita pilih efek. Jadi kan tadinya gini nih, berlipat nih. Ya, kalau kita mau menimbulkan seluruh menunya, yang ini kita klik panahnya, nanti dia keluar semua, gitu ya. Nah, kalau kita mau pakai ganda seperti ini, ya apa ada gandanya gitu ya. Ya, gambar kitanya juga, gambar layar kitanya juga. Sip. Terus di pusat live itu nanti kalau kita pengen melihat rekaman. Ya, jadi kalau CU, siapa yang suka isi CU, pertama kali isi CU nih penting untuk live TikTok. Bukan untuk ada penonton, tapi untuk menilai diri sendiri. Kadang kalau kita nanya ke orang pun, gimana tadi saya? Dia kadang nggak enak. Orang Indonesia kan suka nggak enakan ya. Bilang, lu mah offside. Lu mah kan tugasnya MC, ngapa jadi lu CU gitu kan? Lu kan tugasnya product knowledge, ngapa jadi CU? Kan tugasnya CU, kenapa jadi product knowledge gitu. Jadi kalau kita ngasih pendapat ke orang kadang suka nggak enak gitu kan. Nah, ada baiknya kita, kalau saya waktu pertama kali
penjelasan di sebuah sekolah gitu. Pertama kali saya ngejelasin tentang seminar di sebuah sekolah itu saya live benar-benar dari awal sampai akhir, menilai diri sendiri. Oh, ternyata kecepatan di sini. Oh, ada yang lupa nyampein di sini. Gitu. Itu yang paling jujur tuh video kita sendiri, ya. Dan jangan bosan ngeliat video kita, ya. Oke, nah selanjutnya eh, kita efek ya, efek kita klik. Nah, di sini saya nggak bahas yang efek macam-macam yang ABG sering pakai. Yang saya pengen bahas adalah geser ke sini, geser ke green screen, ya. Green screen itu artinya kita pengen mengubah latar belakang kita, ya, latar belakang kita menjadi berbagai hal, gitu ya. Ya, ada beberapa yang saya sering pakai, ya, bebas teman-teman mau pakai yang mana, tapi di sini ada beberapa pilihan, ada 11 ya, ada 11 pilihan saat ini, mudah-mudahan nanti bertambah lagi. Yang pertama yang bisa dipakai yang ada gambar mic ini, ya. Jadi ini nih kita kayak lagi pidato ya, lagi pidato, ada mic-nya, pasin mic-nya di mulut kita, di wajah kita. Nanti flyer atau apapun yang mau kita tampilkan itu ada di hijau-hijau ini, ya, ada di hijau-hijau ini. Oke, contoh, misalkan saya pengen menampilkan siu, ya, gambar gambar flyer siu. Nah, kayak gini. Oke, ketika klik aja, langsung timbul di atas sana. Oke, misalkan saya mau ganti, udah ganti aja, geser-geser aja, geser-geser. Tapi ini kan terbatas sih geserannya nih. Nah, begitu sampai panjang sekarang ya. Oh, dulu terbatas. Oh, enggak terbatas ya, segini ya. Nah, kalau kita mau menimbulkan seluruh galeri yang ada di kita tinggal pencet plusnya. Gitu. Ya, oh, kita mau menampilkan ini apa apa tuh namanya ini? Jam-jam tower. Tinggal kita klik, dia ada jam-jam tower. Gimana sih Bapak Ibu menikmati melihat jam-jam tower? Kan kita udah bosen yang lihat jam dinding kita. Kita pengen lihat dong jam dinding jam-jam tower gitu. Contohnya gitu ya. Dan lain-lainnya. Jadi sebaiknya begitu kita sudah punya skenario nih, oh kita mau ngomong apa aja, maka gambar-gambar yang mau kita tampilkan itu sudah disusun di galeri kita. Bukan galeri nih, ini galeri kita nih. Nah, bagian sini, bagian terakhir dari galeri kita itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga jadi nggak ngacak, nggak kita nyari-nyari lagi gitu maksudnya. Ya, jadi nggak pro aja kalau kita nyari-nyari lagi. Sip ya. Nah, mana tadi? Oke. Jadi kita bisa tiktok-tiktok. Nah, kalau kita sudah memilih gambar, kita lagi live nih. Kita live ya. Misalnya live langsung nih misalnya. Bla 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 gitu kan. Kita ngomong gitu. Nah, kita pengen ganti nih. Jadi sambil ngomong kita ganti. Nah, kita pencet yang ini nih. Yang ada gambar pulpennya di bawah ya. Sip. Lalu kita ke efek lagi. Nah, kita bisa ganti. Jadi sambil ngomong itu sambil ganti-ganti. Gitu. Sip ya? Paham ya? Saya ulang. Begitu kita mau ganti, kita tinggal pencet yang bawah nih, yang di samping bagikan WA. Kalau bagikan berarti kita bisa nge-share link live kita ke teman-teman di grup ya. Nah, kalau kita pengen ganti gambar ini nih, maka kita tinggal pencet yang tanda pulpen. Nah, kita pilih efek. Nah, baru kita pilih lagi di sini. Sip. Lanjut ya. Nah, itu untuk mengganti-ganti foto. Nah, terus yang namanya live, kita tuh harus paham. Kita ini lagi ngomong apa nih? Kita kan lagi ngomong tentang ini kayaknya semua ini kan ya dari Samira yang hadir ya. Jadi karena kita sedang ngomongin tentang umroh, maka kita juga harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Apa hal-hal yang kecil itu? Tangan. Lihat. Nih, saya lagi ngangkat tangan apa ini? Saya lagi ngangkat tangan apa ini? Kiri. Kiri. Yang terlihat di kamera, saya sedang Kanan. mengangkat tangan kiri. Jadi kalau saya lagi nunjuk, ya ayo Bapak Ibu, ini umroh
Ini perjalanan, misalkan gambar Ka'bah. Ini perjalanan Ka'bah nih, Bu. Oh, Ka'bah tuju pakai tangan kiri ya. Tapi aslinya saya lagi pakai tangan kanan ini sekarang. Saya lagi pakai tangan kanan. Tapi yang ditampil, yang dilihat oleh pemirsa adalah tangan kiri. Kan nggak sopan ya, nunjuk-nunjuk Ka'bah pakai tangan kiri. Artinya apa? Kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan selama live pakai tangan kiri supaya di kamera sana pakai tangan kanan. Gitu ya. Jadi biasakan gitu. Bukannya kita nggak ikutin sunnah, tapi memang secara langsungnya begono no, supaya orang nggak timbul fitnah gitu. Sip? Paham ya? Nah, itu hal-hal yang kecil tapi jarang disadarin. Saya keluar dulu ya. Mana nih keluarnya? Nah, setelah kita keluar, nanti kita akan ada di sini nih, di mana, di menu studio nih. Kalau kita mau lihat rekamannya, kita tinggal ke ini, ke pusat live ya, ke pusat live. Nanti kita bisa bisa ke atasin, nanti ada rekaman live. Ini rekaman live nih. Nah, kita bisa lihat 30 hari ke belakang. Nggak dibatasin kok, kita mau live berapa jam pun di sini nanti ada rekamannya. Nanti kita bisa lihat tuh, oh tadi kecepatan, oh tadi emosi, oh tadi kelambatan, kelamaan, oh malah tadi sempat ngantuk gitu ya. Sip, ini bisa kita ulang-ulang. Kita lihat, bisa di-download juga. Ya, bisa di-download, jadi bukan kita cuma bisa lihat, tapi bisa di-download. Oke ya, itu Pak Ustadz, yep. tadi melihat rekaman live itu kemana? Jadi ini kan saya ulang ya dari awal ya. Kan ini kan tadi kita buka TikToknya di sini ya. Ini kan TikTok di sini nih. Ke tanda plus, geser ke live, lalu kita ini tanda segitiganya biar keluar semua menunya, baru ke pusat live nih yang gambar rumah. Ke Tanda pusat apa live. tadi? Om, Hah? tanda apa? Untuk lihat semuanya? Ini yang panah ke bawah ini loh. Yang di samping pengaturan. Tet, keluar. Lihat lagi. Kan ada balik, ada percantik, ada efek, ada pengaturan, ada lainnya. Nah, lainnya ini dipencet. Klik gitu. Lainnya. Sip ya. Nah, setelah itu baru pilih yang pusat live. Yang di barisan kedua, 4 dari samping kiri ya, 2 dari samping kanan. Pusat live. Nah, kita geser ke atas. Terus di sini ada rekaman live. Ya, rekaman live nih, live kita nih. Yang 1 jam gitu. Nanti kalau mau download, boleh download, bisa download. Misalkan ini ya, ini kita buka. Nah, ini nanti bisa di-download nih, yang ini nih. Yang tanda download yang samping sampah. Gitu ya. Nah, kalau analitik live juga bisa. Selama live itu yang hadir berapa orang, bla 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 segala macam. Ya. Oke, yes. Dipahami ya? Selanjutnya kembali ke pemilihan efek tadi. Nah, kalau tadi kita pilih efek itu yang ulang ya. Jadi kita pilih efek, setelah itu kita geser ke green screen. Ya. Nah, green screen ini kan ada 11 pilihan nih. Nah, yang saya pakai tuh kalau nggak salah cuma 3. 4. Ya, yang saya pakai itu 4. Yang pertama adalah yang ini ya, yang ada mic-nya. Yang kedua, yang saya pakai adalah yang ini nih. Yang ada kotak dengan tanda panah ke bawah. Yang nomor 4 dari kiri. Ya. Kenapa ini? Karena saya ingin nutup di belakang saya. Jadi kalau di belakang ada jemuran segala macam itu nggak kelihatan, itu pakai yang ini. Ya. Jadi tinggal kita pilih flyernya, misalkan ini, udah ditutup. Nah, tapi flyer yang cocok di sini ukurannya adalah ukuran layar TikTok. Ukuran layar TikTok itu dicatat ya, 1080 kali 1960. 19, ya kalau salah 1960 atau 1920. Saya lupa. Gitu ya.
Pokoknya nanti desainnya itu kita pakai Canva, desain Canva. Nah, setelah itu pilih yang ukuran TikTok ya, yang 1080 kali 1920. 1960, Pak. 1960 ya, 1080 kali Kali 1960. 1960. Ya, dan itu pun nggak boleh sepenuhnya didesain ya. Maksudnya gimana? Jadi kita ke Canva, terus kita buat desain. Ini kan ada nih, ceritanya nih di deretan sini kan ada nih. Oh enggak, 1920 teh. 1080 dikali 1920. Nah, kita bisa buat di sini nih, ukuran khusus. 1080 kali 1920. Nah, ini buat desain baru. Nah, ini adalah layar full yang bisa kita desain, tapi nggak boleh sepenuhnya. Ya, kita kalau bikin sepenuhnya nih, misalnya ya, saya bikin gini. Samira Travel. Nih, kenapa nggak boleh? Bisa gini nih ya. Ya, ini saya simpan. Oke, saya ke live. Nah, TikTok nih. Ya, saya pakai ini background. Lihat, apa yang terjadi? Kelihatan nggak? Maksudnya gimana? Kenapa saya bilang nggak boleh semua? Nggak Kalau jelas bukannya sambirannya. jelas. Kalau kita Kepotong-potong. Tulisannya kepotong-potong. Kepotong. kepotong-potong. Di kiri kanannya kepotong. Padahal tadi desain kita lihat ke Canva, full ya, S-nya full, L-nya full. Iya, Pas di TikToknya, S-nya kepotong, L-nya nggak ada. nggak ada. Nah, artinya bisa kita batasi. Oh, kita kalau mau ngedesain eh, background, nah di sini nih batasannya. Di sini batasannya. Sip. Jadi di zona hitam inilah yang kita batasin. Jadi gimana supaya kita ini ya kita giniin aja. Udah, ini kita hapusin. Udah kita desain di daerah sini aja, nggak daerah abu-abu aja. Mau desain apa kek, mau harga di atas, mau Samira Travel, mau kata-kata umbas, mau kata-kata umur lubaya belakangan, mau paket 4 itu dan lain-lain, mau promo, mau nomor telepon, mau landing page segala macam di zona abu-abu. Setelah dibikin, ya udah zona abu, udah penuh nih bla 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 segala macam, zona abu-abunya hapus. Baru di download. Ya, gitu ya. Dipahami? Jadi tidak semua, walaupun ukurannya ukuran TikTok, tapi tidak semua layarnya ini di desain semua. Oke. Sip, lanjut. Nah, berikutnya, nah ingat juga kita ini kan sedang live-nya itu live sendiri atau ada asisten. Bedanya apa? Kalau kita live sendiri, maka layar kita kan pasti sejauh tangan kan ya, sejauh tangan kita. Karena dan sejelas mata kita membaca komen kan gitu ya, logikanya. Maka yang kita desain itu nggak perlu semua. Yang kita desain itu dari mulai 3/4 atas aja. Karena sisanya ini akan ketutup sama kita kan, yang bawah-bawah itu kan. Jadi gambar Pajero lah, gambar umroh 9 paket lah, jangan disebutin di daerah bawah, ketutupan, nggak bakal kelihatan sama orang. Jadi desainnya tuh di atas ini aja, di atas yang kira-kira badan kita, gitu. Sip ya? Nah, beda lagi kalau kita lagi
punya asisten nih. Kita agak jauh kan posisinya kan. Jadi semakin banyak ruangan yang bisa kita desain. Gitu. Sip. Selanjutnya ada pertanyaan di green screen yang ini. Tadi kan green screen yang pakai mic. Gambarnya di layar itu kekurangannya adalah Nah, kalau itu kita Pak, itu ada tulisannya Sabi Duria TikTok ya. Itu nggak bisa bisa itu dihilangin ya. bisa diubah, nggak bisa diubah itu Iya. dari sananya. Ya, jadi yang bisa kita ubah adalah yang atasnya dengan gambar-gambar. Oke. Nah, kekurangannya adalah belum tentu kelihatan. Ya, kalau ada yang mau dibesarkan pun besarkan kitanya. Gitu, bukan ininya, bukan layarnya. Ya, jadi memang lebih elit, kita bisa ganti-ganti, tapi nggak kelihatan kalau huruf-huruf kecilnya. Itu kekurangannya itu ya, yang eh, green screen yang ini. Nah, kedua yang ini artinya layarnya besar, tapi kita bisa nunjuk kapanpun gitu ya. Mana ya misalnya ya, nggak ada ya. Ya kita bisa nunjuk kapanpun di sini ya. Kita nunjuk kapanpun. Ya, Bapak Ibu, ini namanya inspirasi umrohku. Kenapa umrohku? Karena ini umroh tentang saya. Saya pernah merasakan umroh dan bla 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 bla. Segala macam. Ya, jadi kita bisa nunjuk segala macam enak gitu. Sip ya. Nah, terus gimana supaya kita desain tapi desainnya itu kelihatan semua, mau atas kek, mau bawah kek kelihatan. Jadi desain yang kita buat tuh nggak percuma gitu kan. Nah, kita pakai yang ini, yang ada ini apa kelihatan nggak? Yang gambar kepotong. Jadi ada gambar orang kepotong. Ya, yang apa? Yang tengah-tengah baris kedua, ya. Tengah-tengah baris kedua yang mukanya itu kepotong. Jadi begitu kita klik itu ada gambar Mona Lisa. Gitu ya. Nah, ini yang kita pilih. Kenapa? Karena kalau desain kita, nah ini full dari atas ke bawah, kelihatan desain kita. Full banget. Jadi kita bisa ngedesain seluruhnya yang tadi kita batasin di Canva. Tadi nih, kita di sini, nah kita bisa mendesain keseluruhan. Nah, dari sini kan misalnya nih. Dari sini. Nah, dari atas ke bawah kita bisa desain semua. Tapi kalau yang green screen yang kedua yang kita pilih, kita paling bisa ngisinya Atasnya saja. sampai sini aja. Nah, sampai sinilah. Ini sampai sinilah. Gitu. Kita desain di daerah abu-abu yang terang. Kalau yang green screen nomor 2. Kalau green screen nomor 3, kita bisa isi yang sampai gelap-gelap. Ya. Dipahami ya. Selanjutnya, yang nah ini si sayanya ini nih. Si sayanya ini kan ada persegi panjang nih. Ini bisa diubah-ubah. Ya, bisa diubah menjadi persegi, bisa diubah menjadi bulat. Nah, enaknya ini bisa digeser-geser. Ya, dengan tunjuk kita ini bisa digeser-geser. Jadi kalau saya pengen nunjuk tentang Sunda, saya tinggal nunjuk gini, saya tinggal gini. Ini ya, Sunda ya. Itu yang mana tadi, Pak? Apa tuh? Yang ini Green yang screen yang kepotong. mana? Yang kepotong ini yang Oh. apa? Yang Mona Lisa. Oh ya, ya bisa bulat begitu itu. Iya. Hmm. Kalau di Android cara mengubahnya itu klik di bagian luar kotak kecil itu ya, di bagian luar. Nah gitu. Tapi agak sabar-sabar sih memang di Android. Kalau pertama kali itu agak susah. Nanti dipraktekin deh kalau nggak percaya. Jadi agak susah. Tapi bisa. Ya, tapi bisa. Di ini diubah-ubah. Jadi 3 bentuk ya. Persegi panjang, persegi dan lingkaran. Enaknya dia bisa begini. Dan bisa dibesar-besarkan juga ya. Gitu. Bisa dibesarkan dan besar kecilkan. Dengan 2 jari ya. Sip, beres. Kayaknya harus disimpan dulu deh ya Pak ya sebelum kita mulai live tuh. Soalnya saya ini lagi live nih, Hmm. lagi nyoba live nih. Hmm. Karena belum saya simpan, jadi yang green screen yang Pak Apri bilang itu belum kesimpan di sini. Buat saya milih gitu, ganti Oh, green screen-nya. ini itu digeser, Bu, digeser. Efeknya ini berarti nanti tadi Ibu Kan tuh masih udah
itu di ini kan ya dipercantik kan ya. Kita milih dipercantik kan udah mulai live nih. Bukan, jadi ibu geser, terus ke green screen bacanya. Tuh, di green screen. Khusus dong kalau ini. Bukan di sini ya. Jadi Green pas screen, Neng. di green screen. Jadi khusus dia keluar semua ini. Oke, gitu ya. Biar kita lanjut ke berikutnya nih. Oke. Oke. Nah, jadi nanti Lagi di mana? belajar Di green screen yang ini nih, kuliah on. yang ini. Jadi nanti Bapak Ibu itu bisa yang namanya naro nomor handphone dan lain-lain ya di desainnya. Dan semua mau promosi Pajero lah segala macam kan banyak ruangan nih, jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan. Jangan disia-siain ya, jangan disia-siain ruangan untuk kita Bentar ya, tahu berarti informasi. aku off dulu deh. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini yang tadi ini yang tanya oleh si ini ya, Bapak Bu Hasanah ya nggak salah ya. Menyamarkan nomor WA pada saat live ya. Jadi kita desain dulu di Canva di ukuran tadi 1080 kali 1920 informasi-informasinya. Informasi-informasinya yang memang akan kita sampaikan. Jadi kalau ada orang mampir sebentar, minimal dia baca informasi yang ada tertulis. Kalau dia sudah mau pergi, minimal dia sudah baca itu. Samiranya, paketnya, contoh harganya, jadi mulai berapa, mulai 30 juta atau mulai 28 juta gitu. Promonya, cashback vaksin dan pasport gitu ya, dan lainnya. Jadi hadiah langsung Pajero-nya, paket umrohnya kalau Juli ya, tapi kan udah lewat. Nah, itu nggak apa-apa, tapi kalau mau ditaruh sih nggak masalah gitu. Jadi informasi secara tertulis yang bisa mereka teman-teman yang datang tuh baca. Kok Pak Aprit tadi bisa bulat sih? Yang mana yang di ini? Di Android Nah, itu bisa kan tuh. kotak. Di Android Nah, itu kan bisa. kotak Jadi tuh. tinggal diklik aja di bagian umum, di bagian file kita tinggal klik, nanti dia berubah-ubah deh. Pelan-pelan aja ke kliknya. Oh, iya 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 udah. Iya Bisa iya. ya. Gitu. Iya iya. Dan ini bisa dibesarkan dan dikecilkan juga. Iya iya. Oke. Sip. Sip 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 ya. sip. Nah, sekarang saya pengen ngasih tahu lagi satu pilihan green screen yang relatif unik ya. Tapi dengan catatan background kita aslinya itu udah bagus. Ya, kita pilih yang terakhir. Apa yang urutan 11 ya. Nah, ini kan ada baris 1, baris 2 terakhir ya. Nah, ini yang orang dadah tapi kotaknya di luar ya, ini kita pilih. Nah, kita kembali ke sini nih. Kita kembali ke suasana asli background kita. Bedanya apa dengan yang tanpa background? Nah, kita harus ngedesain dulu, tapi yuk kita desain dulu yuk. Misalnya desainnya begini nih. Misalnya masih ini ya. Terus saya ini. Oke, tambah lagi dengan nomor telepon. Mudah-mudahan kena ya. Karena kita akan menghapus background. Tapi nggak tahu kenapa nggak. Biasanya kalau huruf tuh nggak kena. Yang kena itu gambar. Nah, ini kita simpan dulu. Ya, kita simpan, kita ke Chrome. Kita ke hapus background ya. Diketik aja hapus background, nanti ke remove.bg. Dicatat ya kalau yang belum
pernah dapat materi ini. Materi hari pertama nih harusnya nih. Remove.bg, remove background. Nah, baru unggah gambar. Ya, masukkan gambar yang tadi. Mudah-mudahan semuanya dapat ya. Atau enggak, saya juga nggak tahu hasilnya gimana. Oke, dapat. Ini dapat ya. Jadi semua ini sudah didapatkan, nggak ada yang hilang sama sekali sesuai dengan kemauan kita, kemauan saya maksudnya. Saya simpan dulu. Nah ini agak sedikit butuh waktu ya, butuh sedikit waktu sampai dia bisa terpanggil oleh TikToknya. Nah, tadi ya kita pilih ini ya. Tuh kan belum kepanggil kan? Oh ini udah deh. Nah begitu ceritanya, saudara-saudara. Jadi ini tuh backgroundnya ada di depan kita, di depan badan saya, gitu. Paham ya? Kalau tadi kan dia ada di belakang kita, sekarang dia ada di depan kita. Dan ini bebas gambarnya. Jadi misalkan saya live, saya misalkan pakai baju hitam ya, ini enak nih. Ini bisa dipindah-pindah. Sabar, ulang bisa. Bisa diterangin ya. Jadi apa? Membuat kita lebih ganteng gitu. Memang dunia tipu-tipu namanya. Mama suka banget ini fiturnya nih TikTok. Nah, ini bisa dikecilin, bisa dibesarkan ya. Bisa taruh sini. Gitu. Dan jauh lebih profesional aja sih. Sip? Dipahami nggak? Jangan pada bengong. Pada bengong lagi. Belum praktek nih Paham. orang HP 1 jadinya. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Kenapa nggak saya kasih kesempatan praktek supaya saya ngomong terus supaya nanti teman-teman bisa lihat rekamannya dan benar-benar konsentrasi ngulang. Karena kalau dikasih kesempatan praktek, akhirnya yang ini nggak sampaikan. Pengalamannya udah tuh begitu soalnya. Ya. Efeknya orang yang dadah-dadah. Efeknya orang yang dada-dada. Mana tadi? Ya. Ya tadi ya. Ini kalau mau ganti efek bisa di yang sempurnakan ya. Sempurnakan efek. Nah, kita pilih yang green screen, kita pilih yang dadah kotaknya di luar. Gitu. Dadah. Oke, tinggal pilih gambarnya, ini bisa dikecilkan dan bisa dibesarkan. Sip. Oke, sip. Tuh yang bisa betul. Oh, diulang. Saya ulang ya. Oke. Saya keluar dulu live-nya. Ulang. Jadi pertama kita ke Canva dulu, ya. Kita ke Canva. Nah, kita berhayal nih, ya kita berhayal. Kira-kira nih kalau saya kasih Samira, nanti dihapus backgroundnya, hilang apa enggak? Ya sepertinya enggak. Terus kalau saya kasih tulisan, hilang apa enggak? Oh sepertinya enggak. Nah, terus coba aja kita kasih lagi apa ya misalnya? Misalnya Ka'bah. ini Ka'bah boleh, misalnya Ka'bah. Pink untuk pin yang lain nantinya. Ini apa-apa lah. Kita coba ya. Ini kita dalemin. Terus kita ini apa namanya? Efek. Oke, gitu ya. Biar kelihatan nomornya. Terus ini kita taruh sini. Namanya tadi. Gini ya. Misalnya gini lah. Ya. Oke. Nah, ini kita simpan dulu. Desain ini kita simpan dulu.
Sip, kalau udah begini udah dilewatkan aja. Tinggal kita ke Chrome, lalu kita ke ini ya, remove BG ya. Remove BG, unggah gambar, masukkan gambar yang tadi kita desain. Nah, biarin dia menghapus backgroundnya. Artinya menjadikan dia stiker gitu loh. Menjadikan dia stiker. Setelah itu unduh, yang gratis aja, baru disimpan. Lihat di galeri, udah ada belum? Udah ada ya. Yang sebelah kiri, yang tadi kita download dari Canva, yang sebelah kanan yang sudah dihapus backgroundnya. Kalau yang sebelah kiri itu masih ada putih-putihnya, gitu ya. Jadi yang kita butuhkan kan cuma yang stikernya aja. Setelah itu kita ke TikToknya. Nah, kita masuk ke live lagi. Kita ke efek lagi. Kita ke green screen lagi. Kita pilih yang terakhir yang orang dada dengan kotak di luar. Nah, setelah itu udah ada di sini nih. Ya, yang tadi kita ambil. Nah, ini. Udah deh. Ini bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Ke sana juga bisa. Gitu. Sip? Sip, Nah, ngeliatin mah belum prakteknya. betul. Nggak Iya, apa-apa. sip. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Enggak ada? Itu eh, Gimana? efek suara. Efek suara kenapa efek suara? Efek suara kenapa efek suara? Nggak usah lah pakai efek wajah lah, efek suara lah. Nggak perlu lah. Nggak perlu. Kan kita bukan pengen nyari jodoh. Kalau nyari jodoh sih boleh ya. Kan kita pengen Ini jual. kali Pak Apri efek suara itu loh yang tepuk tangan, hore itu. Iya, Oh, Iya, itu kalau iya kalau lagi betul. live. Ya, Iya kalau ada kok, ada, ada tapi kok. kita harus itu makanya TikTok itu ngasih kesempatan jarang penonton supaya kita bisa coba-coba. Begitu kita udah ahli nih, udah tahu tools-tools TikToknya, suaranya apa, ini suaranya bagaimana, begitu ada lucu kita pilih yang mana. Nah itu kan butuh pengalaman, nggak bisa diajarin oh tuh. gitu. Karena itu baiknya TikTok tuh memberi kesempatan kita penontonnya sedikit gitu, ya. Jadi kita pilih-pilih aja nanti ada kok interaksi apa-apa gitu saya lupa nih interaksi. Iya kalau ada promo ini Bukan. mau tepuk tangan. Ya kayak gitu. Suara Ada Ini, itu ntar sekalinya udah pernah dipakai nanti nah bakal ini muncul di efek layar. suara. Jadi Iya, disempurnakan nanti efek pakai suara. efek. Anu macam-macam nih, ada tawa lah segala macam. Jadi harus dicoba-coba gitu. Ya, nanti nanti coba di oprek-oprek sendiri lah. Pokoknya rajin-rajin oprek-oprek live, fitur-fitur live nggak bakal meledak ini maksudnya apa-nya. Ya, nggak bakal meledak. Jadi mumpung mumpung masih jarang penontonnya, jadi bebaskan aja untuk berekspresi. Gitu ceritanya. Sip, Bu. Ada pertanyaan lagi? Kalau live itu kita harus pakai headset selalu ya? Harus apa? Harus pakai headset selalu apa enggak? Enggak, enggak. Beli mic aja Bu, beli mic saya kayak punya Vira nih. Ini buat jadi Nah, suaranya lebih jelas. Kita lebih fokus apa yang penonton tuh jadi jelas dengar suara kita. itu namanya Gitu. clip on. Clip on itu, jadi dia tuh punya jarak maksimal pengucapan. Jadi kok paling cuman berapa senti dari sekitar clip on. Nah, lebihnya dia akan redam. Nah, itu berguna banget kalau kita live tuh di lingkungan yang berisik gitu, di pasar atau di jalan atau ada anak-anak kan kita pengen menghindari suara anak-anak kan. Kalau live kan nggak boleh ada suara anak-anak. Nah, itu pakai clip on. Disambungkan ada Bluetooth-nya itu disambungkan ke apa ke handphonenya baru kita pakai yang buat suaranya. Taruh di sini boleh.
Nah, itu keredam tuh suara tuh, yang lain-lain tuh yang dengar kita, suara kita aja. Sip. Kurang lebih harganya itu yang bagus sekitar 180-an. Namanya mereknya Mixio. Lumayan lah Apa? itu. Mixio. 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 Itu udah lumayan. Bonkyo juga bagus sih ini. Ah, Murah sih Bonkyo, nggak nyampe berapa itu? 200, 185 ya. Nah, sekitar itulah. Udah dapat 2 nih. Nah, begitu. Nih seperti ini. Itu dia lagi live tuh. Tevira tuh lagi live. Dia ambasadornya Belum di keluar itu. lagi saya. Dia jadi Belum ambasadornya siap, si Clip belum On itu siap tuh. maksudnya belum siap backgroundnya, belum siap. Jadi keluar lagi dengerin Pak Apri dulu deh. Sip, ada lagi yang mau tanyain? Mumpung lagi live nih. Saya tuh paling males live. Kalau kalau nggak dimulai ya malas. Kalau nggak dimulai, tapi kalau sudah mulai Iya, dan soalnya dan aduh waktunya oh ya kapan ya sebelum gitu. sebelum Iya. membiasakan, silakan pastikan teman-teman jam-jamnya ya. Iya Jam-jamnya itu benar. kalau kalau kita mau terlalu idealis, orang yang banyak nganggur, yang banyak sudah santai itu kan jam 8, jam premium masalahnya itu. Nah, kalau jam premium, maka konsekuensinya adalah kita bersaing dengan teman-teman atau konten-konten kreator, liver-liver yang sudah lama. Jadi kesabaran kita untuk mendapatkan penonton yang banyak itu lebih lagi dibanding kita di jam-jam lain. Dan begitu kita sudah memilih jam tertentu, maka konsisten di situ. Udah di situ aja, diem aja di situ. Walaupun setengah jam, apalagi sejam, udah diem aja situ, nggak usah berubah-ubah gitu. Dan tiap hari ya, tiap hari. Iya. Mendingan Dulu Vira pernah ikut agent, Pak. agent apa? Jadi agent live gitu kan. Hmm? Sehari itu live 6 jam. Jadi Hmm. 2 jam, 2 jam, 2 jam kayak gitu. Hmm. Ya, jadi Nah, mending mending kita live sering, ya, mending kita live sering, eh, walaupun sedikit, ya dibanding lama tapi berganti-ganti gitu jamnya. Jadi misalkan kita live aja setengah jam, misalkan jam 6 sore, jam 6 pagi, misalnya jam 11 siang, jam pokoknya sebelum sebelum orang-orang istirahat gitu. Nah, walaupun setengah jam tapi sering, itu lebih baik dibanding kita 2 jam atau sejam, jam 8 besok sejam, jam 10 besok sejam, jam beda-beda gitu. Jadi kita iya. memperbanyak titik live supaya kalau ini hilang masih ada ini yang rutin gitu. Nanti kita lihat tuh seminggu atau sebulan kita seringnya di mana sih yang yang paling sedikit eh, kosongnya tuh, yang paling sedikit alfanya tuh yang mana. Nah, itulah yang kita pilih akhirnya untuk jam live kita. Ya memang butuh usaha. Sekali lagi, nah butuh Jadi, usahanya itu yang banyak orang yang nggak bisa, termasuk saya. Gitu. Sip. jadi harus sering ya. Harus sering dan konsisten. Tadi kan kuncinya harus mau mencoba, melawan malas, melawan malu, melawan gengsi. Nah itu malu, males, gengsi itu musuh musuh utama kita semua. Gitu. Saya Pak cuman Ustadz, males, Pak. Pak Ustadz itu kan ada yang bergabung, terus ada komen itu wajib kita senggol-senggol apa gimana? Kalau komen harus dibalas. Kalau ada saran sapa oleh TikTok kayak gini, disapa. Tapi jangan sekali-sekali mengiyakan yang minta gabung, ya. Ini Soalnya nanti kayak Komal, kalau nggak kenal mah nggak usah. Mending kita-kita aja yang kenal. Komal termasuk yang ini. kenal, jangan jangan dia gabung. Ganggu Soalnya ya, nanti Pak ya? jadi kayak Zoom, langsung Oh layar gitu langsung ya. kecil kayak Zoom. Oh, jadi enaknya jangan Rame-rame. digabung-gabung gitu. Kalau jadi dia layar langsung beda, langsung kayak seminar gitu, bukan kayak live Mm-mm. kayak gitu, dan susah keluarnya itu, ya. Jadi biasa aja, ya gini aja, sapa-sapa aja, nggak usah di, Dikeluarin, ditendang, Pak. jangan lah masa kita ini butuh butuh Kick off, kenangan. kick off. Eh, eh. Sip,
gitu ya. Saya keluar dulu ah. Nah, kayak gitu modelnya. Itu yang perlu diperhatikan dalam live-nya ya. Jangan lupa di pusat live itu untuk rekaman jangan malu jangan jangan malas untuk melihat kembali rekaman live kita. Khususnya yang awal-awal penjelasan. Takutnya kita salah ngejelasin karena buru-buru kan. Kita jadi salah ngejelasin atau kecepatan apa gimana gitu. Karena terlalu pelan juga nggak boleh ya. Kalau terlalu pelan live itu kan butuh menyemangati, ya butuh menyemangati. Jadi suara itu harus lantang, pede gitu. Kalau yang pelan-pelan kayak baca puisi ya nggak usah live. Ya udah berbisik aja. Sip. Sip. Oke, itu untuk yang TikTok ya. Tapi apakah cuma TikTok? Ya enggak. Kalau bisa live itu jangan cuma TikTok ya. Facebook juga gitu. Kalau Facebook enaknya gimana? Facebook live-nya tidak tidak ada hambatan ya. Mau anak kecil kayak mau apa kayak bebas-bebas aja. Termasuk YouTube. Ya YouTube juga bebas. Gitu. Tapi bedanya YouTube itu ada syarat kalau nggak salah. Apa nih? Resep. Gimana nih? Ya, YouTube itu ada misalkan kita lagi ini nih, lagi Zoom nih di live kan ke YouTube itu bisa jadi sebenarnya. Jadi saya sambil ngerekam, nggak harus ngerekam begini sebenarnya di Zoom, ya, tapi bisa ngerekamnya di YouTube. Saya sambil live di YouTube itu bisa. Tapi karena saya tadinya biasanya musik di off, di pause gitu kan, nggak efektif kalau di YouTube gitu. Tapi kalau memang orang yang live-nya Zoom-nya itu non-stop, nggak pakai berhenti-berhenti, itu biasanya dia langsung dihubungkan ke YouTube, langsung live di YouTube. Jadi dia punya rekaman di YouTube-nya. Begono. Ya. Sama di YouTube juga begitu. Ada yang pernah live di YouTube belum? Belum. Belum ya? Belum. Udah, TikTok aja males, Pak Pri. Aduh. udah Om. Oh, udah ya. Jadi saya pernah live di YouTube tuh di jalan sambil megang setir live apa? Itu nggak masalah. Kalau di TikTok nggak boleh, langsung di ban gitu. Kalau di TikTok itu ada peringatan. Nggak pakai peringatan, langsung langsung berhenti, langsung habis. Saya Langsung pernah ditutup. diperingatin, Pak. Peringatan ya? Nggak mati Karena tapi. mungkin karena goncangan kali ya. Jadi Oh iya, peringatan sih. ya karena gue jangan dianggap kita lagi di jalan. Iya. Ada yang mau share pengalaman gimana live di TikTok atau dimanapun? Ada? Ada? Teman saya itu, saya kan usaha coupling ya. Jadi teman saya itu pernah eh, mendapat sering mendapatkan klien itu dari TikTok ya, untuk dapatkan klien coupling itu yang ratusan juta itu bisa juga di TikTok. Jadi nggak pendapat tentang eh, apa ya, kalau kita punya produk yang mahal, berarti kan yang beli itu kan yang udah mapan ekonominya, berarti kan bapak-bapak ibu-ibu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu kan kebanyakan megangnya Facebook bukan TikTok, itu udah hampir tidak berlaku karena perkembangan zaman menggeser pola bapak-bapak ibu-ibu tuh juga nonton TikTok juga gitu. Karena TikTok kan tergantung kitanya ya. Kalau kita nonton tentang manfaat, maka yang datang tuh manfaat lagi, manfaat lagi. Kalau yang kita nonton itu joget, yang datang joget lagi kayak gitu. Jadi memang ditawarin seperti itu. Jadi jangan eh, ja, apa kalau memang lagi konsentrasi mengerjakan sesuatu, nggak perlu iseng, lihat sebentar deh TikToknya buat refreshing, lihat sebentar deh Facebooknya buat refreshing. Insya Allah tadi refreshingnya 5 menit jadi 50 menit ya. Refreshingnya tadinya cuma 5 menit jadi 50 menit. Karena memang begitu kita klik satu yang memang kita suka, langsung direkam tuh oleh si algoritma. Oh, ini orang suka tentang joget, dikasih lagi joget, dikasih lagi joget. Tentang lawak, Iya, dikasih lagi benar. lawak, si lawak. Emang itu jadi dari 5 Kita menit. nyari barang aja, Pak. Kita nyari barang nih di TikTok gitu ya. Hmm. Nanti
Yang keluar itu iklan-iklannya itu semua. Betul, betul. Apa nih kalau kita sampaikan inspirasi umroh dan menangis? Enggak. Kalau nangis mah nggak akan ada pembatasan, Bu, bahasana. Enggak. Santai aja. Jarang kalau ada yang live di TikTok itu sampai eh, dia terbawa suasana, jarang. Kitanya terbawa suasana. Jadi ya, ingat tadi bahwa yang penonton kita kan berganti-ganti nih. Jangan-jangan yang baru datang bingung nih ada orang kenapa ini gitu lagi. Ya, beberapa kali kena pembatasan. Nah, itulah kekurangan platform ya. Pembatasannya itu kadang nggak dijelasin kenapa-kenapanya gitu. Nggak ngerti juga kenapa ya, dibatasi. Saya sih belum pernah ya. Belum belum pernah nangis soalnya. Jadi di TikTok ini belum pernah ngalamin pembatasannya. Boleh Bu nanti di-share rekamannya Bu. Pembatasannya kayak gimana? Kalau kejadian lagi ya maksudnya ya. Iya, udah jarang live saya. Ini Pak Sudarto biasanya ini kan senang praktek yang didapatkan di Presidir nih. Harus praktek live ya Pak Sudarto ya. Dan yang lain juga. Oke gitu ya teman-teman. Udah pas jam 9:30. Alhamdulillah ternyata masih masih pro nih Zoom-nya nih. Jadi nggak keputus. Biasanya kalau udah nggak pro 40 menit keputus. Demikian pertemuan malam ini, alhamdulillah sudah tercover ya yang Jumat malam. Jadi kita tinggal 2 pertemuan lagi hari Rabu dan Jumat di penghujung bulan apa sih bulan April tentang AI dan tentang landing page gitu ya. Nah setelah itu kita akan ngulang lagi dari awal masuk bulan Mei. Jadi teman-teman yang memang malas lihat rekaman silakan aja datang di gelombang selanjutnya, nggak ada biaya lagi pokoknya mengulang berapa pun bebas. Nah dan namanya saya bukan teks script bukan textbook, apa yang disampaikan bisa berkurang bisa bertambah di tiap pertemuan, jadi ya udah ikut aja lah gitu ya, rame-ramein juga. Demikian mohon maaf kalau memang kecepatan dan lain-lainnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima